Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1398. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Suaranya dingin dan tegas dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tapi, Penatua Iblis Kuno, tidakkah kalian mendengarkan perintahku? Aku meminta kalian semua untuk mundur. Kata Penatua Iblis Kuno, dia meraung dengan kengerian di hatinya. Dia tidak bisa diredakan untuk waktu yang lama. Penatua Moksin dan yang lainnya pun ragu-ragu sejenak, tetapi mereka kemudian mundur di bawah perintah dari Penatua Iblis Kuno. Tuan muda, apakah itu benar-benar Anda? Kata Penatua Iblis Kuno, dia berkata dengan suara yang sangat gemetar. Orang yang memakai topeng di depannya ini ternyata adalah sang pangeran dari klan Iblis Yuan mereka. Ya, itu aku, Penatua Iblis Kuno, sudah lama tidak bertemu. Kata Lodok Dabis, dia berkata sambil tersenyum sedikit dan lalu kemudian menggunakan topengnya lagi, menutupi wajah yang mengejutkan Penatua Iblis Kuno. Penatua Iblis Kuno, apakah kamu percaya kepada identitasku sekarang? Kata Lodok Dabis. Tuan muda, bawahan percaya. Kata Penatua Iblis Kuno, dia gemetar. Lodok Dabis, ketika dia mengikuti leluhur, dia adalah keturunan leluhur dan pewaris sejati klan Iblis Yuan. Namun, selama operasi di dunia bawah, Lodok Dabis menghilang secara misterius. Nenek moyang menghabiskan upaya yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak dapat menemukannya. Selain itu, surga dan dunia bawah benar-benar terpisah sehingga masalah ini secara bertahap memudar. Kemudian setelah itu, leluhur Iblis Abis mulai melatih Gerhana Supreme dan lalu mempromosikan Gerhana Supreme untuk menjadi posisi pemimpin klan. Secara bertahap, seluruh klan Iblis Abis menganggap Gerhana Supreme sebagai keturunan dari leluhur mereka. Namun, selama beberapa orang tua yang mengikuti leluhur mengetahui bahwa pewaris sebenarnya dari leluhur Iblis Abis itu sebenarnya adalah Lord of the Abyss. Tuan muda, setelah Anda turun ke alam bawah, bukankah Anda sudah... Kata Penatua Iblis Kuno, dia berkata dengan gemetar. Penatua bermartabat dari klan Iblis Yuan, seorang Master Supreme di tahap tengah, gemetar ketika dia berbicara, yang menunjukkan keterkejutan di dalam hatinya. Sudah jatuh kan? Lord of the Abyss berkata sambil tersenyum. Dengan kekuatanku, apakah Penatua Iblis Kuno mengira bahwa aku akan mudah jatuh begitu saja? Mengatakan ini ada jejak ketidakpedulian di mata Lord of the Abyss. Sebenarnya, saya telah kembali ke surga sejak lama, tetapi untuk menyembunyikannya dari orang lain, saya dan leluhur saya telah merahasiakan ini. Bahkan, Gerhana Supreme sendiri pun tidak mengetahuinya. Kali ini, jika bukan karena aku memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, dan kamu adalah orang tua di samping leluhur, aku tidak akan mengekspos identitasku di depanmu. Kata Lord of the Abyss. Ya, aku ceroboh. Kata Penatua Iblis Kuno, dia tersenyum pahit. Tetapi hatinya juga tergerak. Tuan mudanya menganggapnya sebagai miliknya. Juga tidak ada yang diizinkan memberitahu siapapun berita ini tentang saya, termasuk kepada Gerhana Supreme. Kata Lord of the Abyss, dia memperingatkan Penatua Iblis Kuno. Dan yang lebih baik tidak memberitahu leluhur sekalipun. Kata Lord of the Abyss. Tapi mengapa ini? Kata Penatua Iblis Kuno, dia terkejut. Tahukah Anda bahwa sejak saya kembali ke dunia iblis sejak lama, mengapa saya tidak pernah muncul? Ini bukan hanya karena permintaan saya, tetapi juga permintaan leluhur. Karena leluhur curiga ada seseorang yang sengaja menjebak saya di dunia bawah. Itu dilakukan secara rahasia, kata Lord of the Abyss. Apa? Mendengar itu, Penatua Iblis Kuno tampak ngeri. Lord of the Abyss kemudian berkata lagi, keberadaanku dirahasiakan saat itu, tetapi aku ditemukan segera setelah aku memasuki alam bawah. Jadi leluhurku curiga mungkin ada beberapa mata-mata. Apa? Ada beberapa mata-mata? Kata Penatua Iblis Kuno, dia tersentak. Ya, itu benar, kata Lord of the Abyss, dia mengangguk. Penatua Iblis Kuno sangat bijaksana, dia lalu melanjutkan. Jadi setelah saya kembali ke alam iblis, leluhur menyembunyikan saya dalam kegelapan untuk melindungi saya, kata Lord of the Abyss. Oh, tidak heran,
Kata Penatua Iblis kuno, dia tiba-tiba mengerti semua akar masalahnya. Pada saat ini dia telah sepenuhnya mengerti. Dia tidak bisa menahan napas. Leluhur masih sangat peduli terhadap Tuan Muda. Meskipun saat ini Gerhana Supreme telah menjadi patriark klan, tetapi itu hanya di permukaan. Namun nyatanya, Tuan Muda Lord of the Abyss lah adalah pewaris yang sebenarnya. Namun, Gerhana Supreme muncul ke permukaan tetapi tidak mengetahui bahwa dia sebenarnya hanyalah cadangan. Status kedua orang itu langsung dibandingkan satu sama lain. Kalau dipikir-pikir, dengan pikiran Patriark Abyss, dia sepertinya bukan bahan untuk menjadikannya sebagai patriark klan. Seluruh orang kuat klan Iblis Yuan semuanya setuju dalam hal ini, tetapi tidak ada yang berani mengatakannya. Kemudian Lord of the Abyss melanjutkan kata-katanya. Adapun tidak membiarkanmu memberitahu leluhur, itu sebenarnya untuk melindungimu. Apa? Mendengar itu Penatua Iblis kuno terkejut, melindungi dirinya. Apa maksudnya? Kemudian Lord of the Abyss menjelaskan, apakah kamu tidak mengerti? Untuk menyembunyikan identitasku, leluhur tidak pernah memberitahu siapapun di dunia luar, dan bahkan menyembunyikannya dari Gerhana Supreme. Tetapi kamu bersikeras agar aku mengungkapkan identitasku di depanmu. Artinya, di seluruh klan Iblis Abyss hari ini, hanya aku, kamu, dan leluhur yang mengetahui identitasku. Pertama-tama, jika leluhur mengetahui hal ini, dia pasti akan marah besar, karena identitas saya sangat dirahasiakan. Jika satu orang mengetahuinya, maka resikonya akan lebih besar. Kedua, jika identitas saya bocor di kemudian hari dan terjadi kesalahan, maka Andalah yang pertama yang akan menanggung bebannya dan pasti akan dihukum oleh leluhur. Kamu juga adalah seorang lelaki tua di samping leluhurku, dan aku tidak ingin melihatmu terjerumus ke dalam krisis seperti itu, kata Lord of the Abyss. Dia berkata tampak prihatin. Mendengar itu Penatua Iblis kuno menangis karena rasa terima kasih kepada Lord of the Abyss. Tuan mudanya itu sangatlah baik. Di bawah paksaannya sendiri, dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan identitasnya dan tetap berbicara seperti itu. Di mana dirinya bisa menemukan Tuan Muda seperti itu? Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Muda Iblis kuno, saya mengerti. Dibandingkan dengan Patriark Abyss, Tuan Muda di depannya ini sangat nyaman untuk dilihat. Kalau begitu, aku ingin tahu misi apa yang ingin dilakukan Tuan Muda setelah terungkap kali ini, kata Penatua Iblis kuno. Mendengar itu Lord of the Abyss mengangkat kepalanya dan lalu merilik ke arah Qingchen yang tidak jauh darinya. Apakah kamu tahu identitas orang ini? Kata Lord of the Abyss. Orang dari dunia bawah, kata Penatua Iblis kuno. Ya benar, kata Lord of the Abyss lagi, dia mengangguk. Orang ini adalah keturunan langsung dari Kaisar Abadi dari dunia bawah. Tahukah Anda mengapa leluhur dan Patriark Abyss tiba-tiba pergi? Kata Lord of the Abyss. Aku tidak tahu, kata Penatua Iblis kuno. Ya, itu karena ada yang tidak beres di lautan Dewa Iblis Kekacauan. Ada orang-orang dari klan kegelapan yang menyerang dunia bawah kematian di lautan Dewa Iblis Kekacauan, kata Lord of the Abyss. Apa? Mendengar itu Penatua Iblis kuno langsung terkejut. Dia tahu tata letak lautan Dewa Iblis Kekacauan dan dia juga tahu pentingnya dari tanah kematian bagi dunia iblis mereka. Itu hampir merupakan tempat kunci bagi klan iblis mereka untuk bisa mengalahkan alam semesta. Yang paling membuatnya takut adalah kata-kata tentang serangan klan kegelapan. Apa? Klan kegelapan menyerang tanah kematian? Bagaimana ini mungkin? Gumam Penatua Iblis kuno. Orang-orang klan kegelapan berada di camp yang sama dengan mereka. Nenek moyang saya juga merasa ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini. Jadi dia mengirim saya untuk menyelidikinya. Dan jika hanya klan kegelapan yang dalam masalah, maka itu akan baik-baik saja. Tetapi di lautan Iblis Kekacauan ada juga jurang maut. Leluhur juga menemukan petunjuk tentang tentara adil di sana, kata Lord of the Abyss. Apa tentara adil? Kata Penatua Iblis kuno, dia terkejut. Lord of the Abyss kemudian mengangguk. Ya, selain itu, Anda juga mengatakan sebelumnya bahwa ras manusia Xiao Supreme tiba-tiba mengambil tindakan di medan perang 10.000 ras, kata Lord of the Abyss. Ya, benar. Jiu Yao Supreme dari aula tertinggi ras manusia tiba-tiba mengambil tindakan dan turun ke semua ras. Pembunuhan massal orang-orang kuat dari aliansi klan iblis kita menyebabkan bulan darah supreme dari aula tertinggi klan iblis kita turun dalam sekejap. Tetapi pada saat itu, ras manusia Xiao Supreme tiba-tiba mengambil tindakan dan membunuh bulan darah supreme. Dan nenek moyang sudah bergegas ke medan perang 10.000 ras setelah menerima berita ini, kata Penatua Iblis kuno. Dia berkata dengan ekspresi jelek. Mendengar itu Lord of the Abyss pun mengangguk. Jadi, apakah Anda dapat melihat keseriusan dari masalah ini? Keseriusan? Penatua Iblis kuno terkejut. Namun tiba-tiba dia langsung terbangun dengan kaget.
Apakah Tuan Muda mengatakan bahwa lautan iblis kekacauan itu terkait dengan Xiao Yao Supreme dari umat manusia? Mendengar itu, Lord of the Abyss pun tersenyum tipis dalam hatinya. Penatua iblis kuno ini sangat pandai dalam berpikir, tetapi itu juga membuatnya tidak perlu banyak berbicara. Disinilah letak masalahnya. Aku diperintahkan oleh leluhur menyelidiki klan kegelapan. Ya, aku diperintahkan oleh leluhur untuk pergi ke penjara iblis tak terbatas. Penjara iblis tak terbatas adalah tanah terlalang klan iblis jurang kita. Tapi ini adalah tempat yang paling cocok untuk klan kegelapan untuk bertahan hidup. Saya ingat saat itu klan kegelapan menggunakan penjara iblis tak terbatas untuk bergabung dengan klan iblis Yuan kita, kata Lord of the Abyss. Mendengar itu, Penatua iblis kuno pun seketika memahami misi dan tujuan dari Lord of the Abyss. Meskipun aku telah memberitahumu hal ini, aku masih berharap kamu dapat terus menyembunyikan rahasia ini dan tidak membiarkan orang lain mengetahuinya kecuali kamu, kata Lord of the Abyss. Yah, Tuan Muda, orang tua ini paham, kata Penatua iblis kuno. Kemudian Penatua iblis kuno memandang Qin-Chen. Lalu bagaimana dengan dia? Tanya Penatua iblis kuno. Lord of the Abyss kemudian menjelaskan. Orang ini disebut penguasa kematian. Dia memiliki asal-usul yang luar biasa. Dia adalah orang paling berbakat dari dunia bawah. Karena dunia bawah kematian diserang, maka Kaisar Abadi sangat marah dan dilalu mengirim seorang bersama saya. Identitas orang ini sangat istimewa. Kita, klan iblis Yuan, harus menghormati orang ini, kata Lord of the Abyss. Bagaimana mungkin dia berasal dari dunia bawah? Bagaimana orang-orang dari dunia bawah bisa memasuki alam semesta ini? Kata Penatua iblis kuno. Dia berkata dengan sedikit tidak percaya. Karena dunia bawah dan klan kegelapan keduanya adalah kekuatan laut kosmik dan hampir sangat mustahil untuk bisa memasuki alam semesta ini. Bukankah ini tidak mungkin? Klan kegelapan telah memasuki dunia iblisku, kata Lord of the Abyss dengan tenang. Namun ini berbeda. Klan kegelapan memasuki alam semesta ini melalui penjara iblis tak terbatas dunia iblis kita pada awalnya. Tetapi bagaimana bisa ahli dari dunia bawah memasuki dunia iblis ini? Namun kemudian Lord of the Abyss menjelaskan bahwa itu karena tingkat kultivasi orang ini itu tidak tinggi yang membuatnya bisa memasuki dunia iblis. Apa? Penatua iblis kuno pun langsung menatap Qin-Chen dengan matanya yang tiba-tiba menyusut. Maksudmu orang ini bukanlah ahli supreme? Ya, itu benar, kata Lord of the Abyss mengangguk. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata Penatua iblis kuno. Kejutan di hati Penatua iblis kuno saat ini bahkan lebih buruk daripada saat dia melihat Lord of the Abyss sebelumnya. Orang dari dunia bawah di hadapannya ini ternyata bukanlah ahli supreme. Menurut informasi yang dia terima sebelumnya, orang ini hampir membunuh mata iblis supreme sebelumnya ketika dia berada di luar, dan dia bahkan telah memblokir serangannya sebelumnya. Tetapi orang seperti itu dengan kekuatan seperti itu ternyata bukanlah ahli supreme. Lelucon macam apa ini? Kemudian Penatua iblis kuno memandang Qin-Chen dengan penuh perhatian dan boom, kesadaran spiritual di tubuhnya diaktifkan secara ekstrim. Setelah diperiksa dengan cermat, dia merasa bahwa kali ini aura di tubuh Qin-Chen setebal lautan, tetapi esensinya tampaknya bukanlah ahli supreme. Mendesis, Penatua iblis kuno tiba-tiba menghirup udara dingin, jantungnya seketika bergetar hebat. Kemudian Lord of the Abyss berkata lagi, jadi kamu tahu kenapa aku cukup sopan kepada orang ini kan? Bahkan klan iblis kita pun tidak akan bisa mengembangkan kejeniusan seperti itu. Tidak, bukan hanya klan iblis kita, tetapi bahkan seluruh alam semesta ini pun tidak akan bisa mengolahnya. Sangat sulit untuk bisa melahirkan kejeniusan seperti itu, kata Lord of the Abyss. Ya, tentu saja itu luar biasa, kata Penatua iblis kuno. Dia sangat terguncang sehingga dia tidak bisa menandiri untuk tidak mengangguk. Dan kemudian, boom, setelah penjelasannya, Lord of the Abyss pun langsung melambaikan tangannya dan seketika penghalang di sekitarnya pun menghilang dan keduanya langsung terlihat di depan semua orang. Penatua iblis kuno melirik Lord of the Abyss yang telah mengenakan topengnya lagi, lalu kemudian menatap Qin-Chen dengan dalam-dalam, dan dengan suara mendesing dia langsung mundur. Di sini Lord of the Abyss juga kembali ke sisi Qin-Chen. Tuan, sudah selesai, kata Lord of the Abyss. Dia mentransmisikan suaranya secara diam-diam kepada Qin-Chen. Kamu melakukan pekerjaan yang baik, kata Qin-Chen. Mendengar itu Lord of the Abyss pun tersenyum. Hahaha, jika aku tidak bisa melakukan hal kecil ini, bagaimana aku bisa layak menjadi pelayanmu, tuanku, kata Lord of the Abyss. Saat ini, baik Raja Iblis Wanling maupun Api Langit Supreme memandang Lord of the Abyss dengan ekspresi aneh. Oh, sial, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Lord of the Abyss ini yang bermartabat akan benar-benar menjadi anjing yang menjilati. Di sisi lain, setelah Penatua iblis kuno kembali, Yanxi Supreme
Hukuman Supreme dan yang lainnya melangkah maju satu demi satu dan bertanya, "Penatua iblis kuno, siapa orang ini?" Kata mereka sangat penasaran di dalam hati mereka, seolah-olah ada banyak semut yang menggaruk mereka. Karena penampilan Penatua iblis kuno sebelumnya benar-benar terlalu aneh. "Jangan tanya," kata Penatua iblis kuno, wajahnya nampak serius. "Saya telah memverifikasi identitas orang ini. Dia memang merupakan anggota klan iblis Yuan kita. Namun karena beberapa alasan saya tidak dapat mengungkapkan identitas aslinya kepada kalian," kata Penatua iblis kuno. "Lalu apa yang terjadi dengan mata iblis Supreme sebelumnya?" kata Penatua iblis hati. "Mata iblis Supreme?" Penatua iblis kuno memutar matanya ke arah Penatua iblis hati dan lalu menus dingin. "Mata iblis Supreme itu mencari kematiannya sendiri. Siapa yang bisa menyalahkannya? Ingat, mulai sekarang tidak ada seorang pun dari klan iblis Yuan kita yang boleh menyinggung kedua orang ini. Jika ada yang berani menyinggung kedua orang ini, jangan salahkan saya, Penatua iblis kuno akan bersikap kasar dan menghukumnya dengan tuduhan pengkhianatan," kata Penatua iblis kuno mendesis. Begitu kata-kata Penatua iblis kuno itu terdengar, para penatua lainnya di lapangan tiba-tiba tersentak. Tuduhan pengkhianatan. Mendengar itu, mereka pun bertanya-tanya, siapa orang ini? Akan tetapi, karena Penatua iblis kuno telah mengatakan seperti itu, oleh karena itu para penatua lainnya pun tentu saja tidak ada yang akan berani menyinggung perasaannya. Pada saat ini dalam kampanye yang tak ada habisnya, Qin Chen tiba-tiba berkata dengan tenang, Saudara Tian Yuan, Penatua iblis kuno, apakah Anda sudah selesai berbicara tentang klan iblis Yuan? Bisakah Anda berhenti membuang-buang waktu di sini dan langsung berangkat?" kata Qin Chen. "Lancang," kata Penatua hati iblis. Dia berteriak dengan tajam, tetapi sebelum dia dapat berbicara, dia seketika disela oleh Penatua iblis kuno. "Diam kamu, Penatua hati iblis," kata Penatua iblis kuno. Dia menatap Penatua hati iblis dengan dingin, lalu tersenyum kepada Qin Chen. "Saya sudah tahu tujuan dari saudara kematian datang ke klan iblis Yuan saya kali ini. Saya akan pimpin jalan," kata Penatua iblis kuno. Dan setelah mengatakan itu, sosok Penatua iblis kuno langsung bergoyang dan melayang langsung ke langit. "Kalian semua ikuti aku," kata Penatua iblis kuno. Dia berteriak dengan dingin. Sosoknya seperti kilat dan di belakangnya, Penatua hati iblis dan yang lainnya saling memandang dan lalu mengikuti dari belakang. "Tuan, ayo berangkat juga," kata Lodok Dabis. Dia berkata kepada Qin Chen. Qin Chen pun seketika mengangguk dan mereka berdua pun langsung naik ke langit dan mengikuti dari belakang. "Penatua iblis kuno, kemana kita akan pergi sekarang?" Dalam perjalanan, Penatua hati iblis dan yang lainnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena arah ini sepertinya menuju ke arah tempat penjara iblis tak terbatas berada. Penatua iblis kuno apakah dia akan pergi ke penjara iblis tak terbatas? Tetapi mereka semua menggelengkan kepalanya karena itu merasa tidak mungkin. Karena penjara iblis tak terbatas itu adalah area terlarang dari klan iblis Yuan mereka. Bahkan, mereka dan orang lain pun tidak bisa masuk dengan gegabah karena jika tidak, mereka akan dihukum oleh leluhur. "Apa yang akan kita tuju itu adalah penjara iblis tak terbatas," kata Penatua iblis kuno. Tanpa diduga, Penatua iblis kuno tiba-tiba mengatakan sesuatu dengan tenang saat ini. "Apa?" Mendengar itu, ekspresi para penatua dan yang lainnya yang hadir semuanya berubah drastis. Penatua iblis kuno ini... Namun kemudian sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Penatua iblis kuno langsung memandang orang-orang ini dengan ringan. "Berhenti bicara, ikuti saja aku. Aku punya alasan sendiri untuk melakukan ini," kata Penatua iblis kuno. Penatua hati iblis dan yang lainnya pun seketika gelisah dan mau tidak mau melihat kembali kepada Lodok Dabis dan Qin Chen yang mengikuti dari belakang. Diam-diam mereka merasa berdebar-debar. Siapa identitas dari kedua orang ini yang sebenarnya bisa membuat Penatua iblis kuno membawa mereka sampai ke penjara iblis tak terbatas? Perlu dicatat bahwa membuat keputusan seperti itu bukanlah tugas yang sangat mudah bagi Penatua iblis kuno. Karena begitu leluhur kembali, dan jika diberitahu maka dia, Penatua iblis kuno, benar-benar membawa orang luar ke penjara iblis tak terbatas, maka Penatua iblis kuno pasti akan dihukum oleh leluhur. Bahkan belum bisa dipastikan ia akan langsung membobol gua iblis. Namun Penatua hati iblis dan yang lainnya tahu betul bahwa sejak Penatua iblis kuno membuat keputusan ini, maka keputusan itu pastilah memiliki alasannya tersendiri. Dan alasan ini pasti juga terletak kepada dua orang misterius di belakang mereka. Semua orang terbang menjauh dan terus-menerus menebak-nebak di dalam pikiran mereka. Kemudian pintu masuk ke penjara iblis tak terbatas terletak di tengah-tengah alam iblis kegelapan abadi. Memasuki langit berbintang yang gelap,
energi iblis yang dingin datang. Di depan, miliaran bintang gelap bertumpuk membentuk susunan besar. Pusat dari susunan besar itu menunjuk ke jurang yang gelap dan tak berdasar. Kesadaran ilahi dilepaskan dan di jurang yang tidak tersegel, energi iblis gelap yang sangat kaya bergulung. Itu bergulung seperti badai, disertai dengan suara menakutkan yang terdengar seperti iblis melolong dan juga hantu menangis. Ini adalah pintu masuk ke penjara iblis abadi, kata penatua iblis kuno. Dia berdiri diam dengan ekspresi serius di wajahnya, menunjukkan pengabdian yang mendalam dari klan iblis Yuan kepada penjara iblis tak terbatas. Bagaimanapun, penjara iblis tak terbataslah yang menciptakan dunia iblis gelap abadi sepanjang sejarah alam semesta. Rumornya, penjara iblis tak terbatas ini pernah menjadi tempat tumbuhnya benda suci klan iblis, yaitu pohon iblis dari 10.000 alam, di awal kelahirannya di alam semesta ini. Kemudian, Dewa Iblis mencapai pencerahan di bawah pohon iblis dari 10.000 alam, dan lalu setelah itu banyak Dewa Iblis yang lahir, dan lalu menjadi pemimpin pertama klan iblis. Aura menakutkan yang dibentuk oleh pohon iblis dari 10.000 alam menyelimuti dunia, dan lalu membentuk dunia iblis yang cocok untuk kelangsungan hidup ras iblis. Namun selama pertempuran besar di zaman kuno, pohon iblis dari 10.000 alam tiba-tiba menghilang, dan akar pohon iblis dari 10.000 alam langsung diubah menjadi penjara iblis tanpa batas. Itu adalah asal mula dari kelahiran penjara iblis tak terbatas ini. Namun meskipun pohon iblis dari 10.000 alam telah menghilang, namun aura menakutkan yang dipancarkan oleh penjara iblis tak terbatas itu masih membentuk alam iblis kegelapan abadi, dan itu menjadi inti dari dunia iblis ini. Ketika Lord of the Abyss datang ke penjara iblis tak terbatas ini, dia melihat kedalaman yang luas dan mendalam di depannya dan cahaya nostalgia melintas di matanya. Saat itu untuk melatihnya, leluhur sering membiarkannya masuk ke penjara iblis tak terbatas untuk pelatihan. Oleh karena itu dia sangat akrab dengan penjara iblis tak terbatas ini.